Guys, selama hampir seminggu ini, aku itu sakit batuk ya. Jadi bagi kalian yang nonton video ini, yang lagi nonton video ini, eh, jaga kesehatan dan perbanyak minum vitamin, banyakin istirahat karena aku memang seminggu lalu ya, itu kayak nanti 2 minggu lagi berarti seminggu lagi ya dari video ini itu aku akan jadi misi acara juga di salah satu perusahaan yang apa ya yang ya aku kayak semacam pembicara motivasi lah gitu tempat mereka, jadi aku kayak mempersiapkan bahan-bahannya dan ya jaga kesehatan, jangan lupa perbanyak istirahat dan minum vitamin. Yuk kita bahas video berikutnya. And Today we all breaking down about 5 hal sederhana yang gimana sih caranya supaya kamu itu punya simplify your life ya, while keeping your wallet happy. Apa tuh artinya? Kayak gimana sih, aku pengen sharing 5 hal supaya bisa simpelkan hidup kamu ya, dan dompet kamu tetap happy. Nah, ketika kita pengen simplify our life ya, hidup kita, hal yang pertama yang harus kamu define itu adalah alasannya. Alasannya kenapa sih pengen kamu menyimpulkan atau simplify your life, kenapa sih? Nah, alasannya kamu harus temukan dulu. Tanyakan sama dirimu, kenapa sih kamu pengen hidup frugal? Kenapa kamu pengen hidup minimalis? Why you so desperate ya pengen hidup sederhana? Tanyakan dulu, apa alasan kamu pengen mengadop gaya hidup itu? Mungkin ada beberapa orang yang pengen menghemat uang ya untuk ngurangin stres supaya nggak anxiety, atau mungkin ada yang terpengaruh oleh influencer kayak aku gitu ya. Ya, atau mungkin pengen menciptakan kayak ruang buat hidupnya sendiri untuk hal-hal yang lebih simple gitu ya. Atau ini kayak kalian satu dapat hidayah ya. Dapat hidayah, ternyata ada yang lebih penting dari apa yang sudah kalian kerjakan selama ini ya. Mungkin banyak macam alasannya, tapi yang paling penting itu adalah kalian harus temukan dulu nih alasan yang paling jelas buat kalian. Kenapa sih kalian mau hidup lebih simplify ya? Kalau aku sih sebenarnya karena udah betul-betul ya terjebak dalam dunia konsumerisme hingga akhirnya aku memantapkan hati ya. Kalau aku hidup seperti itu kayaknya terus menerus seperti itu kayaknya nggak bakalan gak ada bakalan titik endingnya. So aku memutuskan untuk hidup minimalis 9 tahun yang lalu. Mungkin dari beberapa video aku kan udah tahu ya, dimulai dari aku melihat The Minimalist, dan setelah itu aku digging lebih dalam lagi, lihat bajuku, ternyata ada banyak sekitar 300-an baju dalam lemariku, dan akhirnya ya aku kayak jadi titik balik ya buat aku. Wah, kalau hidup kayak gini terus tuh kayaknya nggak ada endingnya. That's why aku start untuk mempelajari hidup minimalis and frugal, and then ya yeah, this is me. Nah, tapi satu hal ya, kalau kemarin aku itu mulai hidup minimalis bukan karena aku pengen punya barang sedikit. Karena aku yakin dari baju yang 300-an itu ya, ketika aku pengen punya baju sekedar 50 atau 40 aja itu pasti makan waktu yang lama. Jadi fokusnya aku bukan pengen mengurangi barang pada waktu itu, tapi fokus aku itu gimana caranya ya supaya nih baju lama-lama itu semakin berisi pakaian-pakaian yang sering aku pakai. Mulai dari situ aja sih sebenarnya ya. Karena kamar aku mustahil, karena aku suka banget baju. Ya, kalau ngurangin dari 300 ke 30 tuh kayaknya ada hard work, but ya, aku tuh mulai fokus pada fokus pada baju yang sering aku pakai dulu ya. Aku mulai ngelihat baju-baju apa yang sering aku pakai, dan pada akhirnya secara berangsur-angsur aku fokus untuk memiliki baju-baju yang sering aku pakai. Jadi intinya apapun alasannya, coba temukan alasan kamu pengen mensimplify your life. Nah, kalau udah tahu alasannya ya, itu udah asik banget untuk bisa memulai step yang berikutnya.
kalian udah tahu alasannya, nah disitulah mulai perjalanannya. Mulai dengan barang-barang yang udah kamu miliki. Ya, kumpulkan semua barang-barang yang kamu miliki, dan pelan-pelan ya, kamu rapikan dulu aja. Kamu rapikan. Nggak harus ngurangin dulu dah, rapikan aja dulu. Udah dirapikan, pelan-pelan baru kamu declutter. Nah, cara declutter ada di video aku. Kalian boleh cek videonya gimana cara mengurangi baju yang mana sih yang sebenarnya lebih worth it kamu miliki. Ada step-stepnya, kalian bisa cek di videonya aku. Nah, mulai misalnya dari pakaian dulu, terus ke bagian dapur, terus ke bagian tempat tidur, ke toilet, even sampai ke bagian kendaraan kamu. Nah, pelan-pelan aku tahu semuanya, kalau declutter semuanya pengen cepat, tapi nggak bisa Ferguson, semuanya butuh waktu. Step by step, pelan-pelan aja. Intinya, ketika kamu pengen menyimpan barang itu, ya, atau sebaliknya kamu pengen declutter barang itu, pastikan kamu gunakan nggak barang itu. Ya, jadi kalau misalnya ada kategorikan 1, 2, 3, kategori 1 yang sering kamu gunakan, kategori 2 yang jarang kamu gunakan, ya, atau yang semi-semi kamu gunakan lah gitu. Yang ketiga yang memang kamu nggak pernah pakai. Ketika kamu udah kategorikan barang-barang itu, mulai untuk declutter. Nah, kan banyak tapi orang mikir gini ya, oh ya aku mulai hidup minimalis. Orang minimalis itu kan nggak pakai baju yang berwarna-warna ya gitu. So, jadi aku buang deh semua baju yang berwarna-warna gitu. Aku mulai ganti semua baju yang warna hitam, putih, dan earth tone. Enggak kayak gitu juga. Mulai dengan mengurangi barang yang kamu punya dulu gitu ya. Kalau memang nggak sesuai dengan warnanya orang minimalis, misalnya kalian punya baju kuning gitu ya, dan itu sering digunakan, ya nggak apa-apa, disimpan aja. Jadi bukan karena kamu menyimpan barang itu harus berkesan minimalis, harus berkesan estetik gitu. Nggak gitu juga. Apalagi aku waktu itu ya, pengen ada satu kotak kabinet yang bisa nyimpan semua barang-barang yang pengen aku declutter, karena aku spare waktu kemarin tuh sebulan 2 bulan tuh ngeliat memang barang ini butuh dipakai nanti atau enggak sih gitu ya. Jadi aku langsung kayak beli kabinet yang seragam warnanya. Nah, padahal sebenarnya kan intinya kalau misalnya kita pengen simplify hidup kita, jangan malah nambah barang lagi gitu ya, tapi pelan-pelan ngurangi barang. Nah, ketika udah kemarin tuh beli kayak 6 kotak kabinet kemarin waktu itu, ya akhirnya wah ini salah nih gitu ya, tersadar. Padahal sebenarnya setelah itu ya udah aku gunakan kotak-kotak yang ada tersedia, kayak kotak sepatu, terus juga toples-toples bekas yang ada yang udah aku punya gitu ya. Sebenarnya itu kan masih bisa digunakan. Jadi jangan sampai salah kaprah ya. Ketika kamu pengen simplify your life, jangan menambah barang lagi. Cara kita untuk simplify hidup kita, aku tuh selalu punya aturan first in, first out. Artinya, kalau satu barang baru yang aku beli gitu ya, mau nggak mau aku harus keluarkan barang satu. Kayak contoh nih, aku sekarang tuh punya pakaian sekitar 42 biji. Ya, dan kemarin aku sudah declutter. Aku declutter cuman hanya 4 aja yang bisa dikurangin. Padahal ya sebenarnya kan baju itu, aku sih dari dulu pengen punya baju cuma 33 biji aja, tapi ternyata nggak bisa. Apalagi kemarin aku endorse, jadi ada beberapa tambahan baju lagi. Ya, pada akhirnya mau nggak mau ya harus belajar untuk melepas juga, harus belajar let go. Pada akhirnya aku mengurangi 4 baju. 4 baju ini masih dipakai, sebenarnya masih dipakai. Tapi itu tadi ya, harus track dan komitmen sama peraturan yang aku buat sendiri ya. Jadi ketika ada barang tambah yang baru, mau nggak mau aku harus mengeluarkan jumlah barang, mengurangi barang jumlahnya sesuai dengan barang yang masuk tadi. Ya, itu dia. 1 masuk, 1 keluar. 2 masuk, 2 keluar. 4 masuk, 4 keluar. Ya, jadi kalau misalnya ada barang-barang baru, aku ya mau nggak mau harus mengepaskan barang-barang yang lama yang kira-kira aku nggak pakai lagi ke depannya. Dan sometimes is hard, but ya, sampai saat ini juga aku masih belajar untuk let go. Tapi aku berusaha untuk membangun kebiasaan ini ya, yang udah lebih kurang 9 tahun. Supaya apa? Itu tadi, belajar untuk cukup untuk sesuatu dan belajar untuk simplify hidup aku gitu. Satu hal ya yang mungkin selama ini sering aku sebutin untuk kalian yang sering nonton video aku belajar untuk simplify hidup aku itu dengan cara
yang paling aku warawiri, belajar belanja mindfully, belanja intentionally. Kuncinya kalau kalian pengen beli sesuatu, ya pastikan kebutuhan, bukan keinginan. Dan yang paling penting, kalau kalian pengen beli sesuatu, pastikan barang itu sesuai dengan nilai dan tujuan kalian. Enggak. Kalau nilai dan tujuannya enggak sesuai ya dengan value-nya kamu, ya jangan beli. Yang paling penting yang selalu aku sebutkan untuk kalian yang pengen beli sesuatu, kasih waktu dulu, kasih jeda dulu. Soalnya kalau misalnya kalian pengen beli suatu barang ya, sebelum pergi ke tempat itu untuk belanja, buat list barangnya dulu, biar nggak terjadi yang namanya impulsive buying. Kalau memang ada barang substitusi yang lebih punya kualitas dan terjangkau, kenapa enggak? Gitu ya. Dan nggak ada salahnya juga sih kalau misalnya kita beli barang bekas, is okay ya, kita beli barang second hand. Dan aku terus terang juga kemari-kemari juga banyak barang-barang second hand kok yang aku beli, and that's okay. Temen yang paling penting itu beri waktu ya, beri jeda untuk kalian ketika mau membeli barang itu. Kasih waktu buat buat rasa exciting kalian, supaya kalian betul-betul matang memikirkan barang itu emang butuh nggak untuk dibeli. Nah, tipsnya tuh yang tadi ya. Tipsnya adalah kalau misalnya kalian udah ada di titik yang punya pola belanja yang beli sesuatu, pengen beli sesuatu gitu ya. Kenali dulu polanya. Ya, kalau kalian udah tahu polanya, dan buat list belanjanya, uang ini kemana, uang ini untuk beli ini apa. Nah, ketika kan sudah ada catatannya, ya muncullah kesadaran untuk, wah ternyata uang segini aku habiskan untuk beli ini, beli itu gitu ya. Nah, ketika udah tahu patternnya, udah buat pola pengeluarannya, pelajari polanya, setelah itu gampang ya, muncul kesadaran. Dimulai dari kesadaran dulu, and then setelah itu udah lakukan step berikutnya lagi ya. Kalau kita pengen simplify hidup kita, yuk sama-sama. Aku juga masih belajar untuk selalu merasa bersyukur, don't take it for granted ya. Syukurin apa yang udah kita punya. Kalau praktik rasa bersyukur ini sering kalian lakukan, kayak ada muncul kesadaran sih, kita lebih bijak untuk menghabiskan uang kita dengan cara yang lebih baik gitu ya. Dan nggak ada lagi tuh belanja karena bosan, nggak ada lagi tuh belanja karena lagi ada diskon, nggak ada lagi tuh belanja karena lihat sesuatu yang viral di media sosial, tuh nggak ada lagi, nggak bakalan ada lagi. Nah, kalau aku ya biasanya seperti kalau membeli sesuatu, selain waktu, aku berikan waktu, jeda waktu untuk diriku sendiri. Nah, biasanya itu aku akan tanya, kalau aku beli barang ini ya 10 hari kemudian bagaimana, 10 bulan kemudian bagaimana, 10 tahun kemudian bagaimana. Kalau memang barang ini bisa memberikan nilai dan rasa memuaskan dalam jangka waktu yang panjang, ya kenapa enggak aku beli. Tapi kalau enggak, ya baiknya jangan aku beli. Gitu sih, aku lebih banyak mempertanyakan, kalau aku beli barang ini bagaimana 10 bulan kemudian, bagaimana 10 tahun kemudian. Yang kayak gitu ya, mempertanyakan apakah barang ini perlu atau memang butuh. Aku cuma mengingatkan ya, untuk kalian yang pengen simplify kehidupan, hidup minimalis, hidup frugal, hidup lebih sederhana gitu ya. Nggak ada tujuan, gak ada akhirnya gitu. Karena itu emang sebuah perjalanan. Even aku yang udah 9 tahun hidup minimalis pun, aku itu masih ngerasa kalau aku masih melakukan perjalanan ini. Karena perjalanan untuk menyederhanakan hidup itu kayak perjalanan bagaimana kita menciptakan kehidupan kita itu selaras dengan kebutuhan kita yang berubah-ubah kan pasti ya, tiap tahunnya gitu. Nah, bagian terbaiknya itu adalah kalau kamu pengen menyederhanakan, simplify hidup kamu, itu nggak pakai uang kok. Semuanya gratis dan lebih menghemat ya. Jadi ketika kita pengen hidup lebih simple, yang pasti kita nggak ngabisin uang. Itu dia. Tapi ketika kamu hidup ngabisin uang, ya artinya itu kamu nggak simplify hidup kamu. Itu aja sih kuncinya. So ya, sampai ketemu di video berikutnya, dan tetap jaga diri ya, tetap jaga kesehatan dan hidup sederhana, and simplify your life.
Dadah.